Halo, kita jumpa lagi dalam KAUT YouTube channel di sesi Speak Up. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh alumni Universitas Pancasila, yaitu Indro Joyo Kusumonegoro, atau yang lebih kita kenal dengan Indro Warkop. Seperti apa perbincangannya? Yuk kita saksikan. Indro Joyo Kusumonegoro. Siap. Saya manggilnya apa nih? Om, Mas, Bang? Apapun asal jangan dipanggil puasa saya. Belum siap. Belum siap. Siap, kita panggil aja Mas Indro, siap. Alumni Fakultas Ekonomi tahun 77. Masuknya ya. Masuk 77. Oke. Mas Indro, mungkin anak-anak sekarang Gen Z nggak selalu mengenal Om Indro, tapi pasti mungkin telah mendengar nama Warkop DKI. Ya. Mas Indro bisa ceritain nggak ke kita nih, gimana sih asal mulanya Mas Indro bisa terjun ke dunia komedi? Ya, kalau ngomong soal Warkopnya, Warkop berdiri tahun 73. Itu berasal dari para aktivis yang waktu itu lagi mulai persiapan untuk konsolidasi, untuk demo besar-besaran yang akhirnya berkembang menjadi Malari di 15 Januari tahun 74. Nah itu waktunya pas diketemuin nama programmer Radio Prambors tahun 73 dan mulai siaran pertama 23 September sehingga lahirnya. Nah kalau untuk saya kebetulan anak Prambors. Prambors itu nama sebuah RT, di mana itu singkatan dari nama-nama jalan di RT tersebut. Jalan Prambanan, M-nya Mendut, Bor-nya Borobudur, S sekitarnya karena sebagian proklamasi dan sebagian di Ponorogo. Oh gitu. Dan kami memang terbiasa dari dulu anak situ, anak Menteng gitu. Anak Menteng dulu barometernya Prambors. Jadi kegiatan sudah berat banget anak Prambors itu ya, radio kemudian jadi hebat banget ya, banyak pramuka bahkan maaf anaknya gitu rada-rada keras, rada-rada dulu mungkin rada borju kali ya kalau mikir sekarang gitu. Tapi gini, mereka punya prestasi semua, bahkan maaf nih yang enggak yang sama anak sekarang mungkin aneh gitu ya. Juara terbang layang misalnya, juara nembak misalnya, gitu itu anak Prambors sedemikian. Bahkan dulu punya geng namanya 3006 Prambors. 3006 itu kaliber peluru. Karena rata-rata kan anak kolong ya, mereka semua jadi hobi berburu juga. Jadi makanya dibikinnya 3006 Prambors dulu, itu geng berburu. Oh, di 306 Prambors itu sejarahnya seperti itu? Iya, nah kebetulan Indro kecil ini, Indro remaja lah ya, sering diminta bantuan di radio itu karena dulu ada mata acara namanya Warung Kopi Prambors. Nah, saya dianggap ngocol dari SMA, SMP lah, membantuin mereka kalau lagi mereka kosong. Nah, sampai akhirnya ya menjadi permanen ketika saya kelas 3 SMA. Jadi permanen, jadi anggota Warkop, bahkan ketika masuk Universitas Pancasila saya udah Warkop udah. Ya. Tadi kan cerita soal Warkop ya. Itu tahun 76, sorry, saya bergabungnya yang benar-benar permanen tahun 76. Nah, saya kelas 3 SMA. Gimana ngatur waktunya? Ini kan udah mulai kuliah, ya. Gitu kan. Sementara Warkop pun sudah mulai merambah ke film ya. Ngatur waktunya gimana tuh Mas menurut antara kuliah dengan profesi? Jadi gini, Mas Dono, Mas Kasino itu memberlakukan standar. Kita butuh pemikirannya sama dengan kita, gitu. Sehingga gua harus banget sekolah, harus banget menyelesaikan studi. Bahkan ngomong ketika aku syuting misalnya, dan kebetulan aku harus ujian, itu aku disedikitin. Harus sudah masuk jauh-jauh hari bahwa ini hari ini. Kalau toh aku syuting, ya disedikin.
disedikitin, sama aku harus punya ruangan tersendiri untuk kalau tidak take, aku harus belajar. Kayak gitu. Jadi amat sangat jelas sih pembagian waktunya. Mas Dono, Mas Kasino juga nggak memberlakukan. Sebagai contoh, aku bisa aja misalnya harus show ke Surabaya, aku ujian diganti ya. Jadi dulu yang sering gantiin almarhum Rudi Jamil. Oke. Rudi Ya, Jamil. itu mungkin nggak kenal tuh Rudi Jamil. Kenapa? Mungkin Nggak ada yang kenal sekarang itu. Mungkin kenal sama anaknya ya, dia stand up comedian soalnya. Ya, oke. Indika. Mungkin nggak ada yang tahu juga ya bahwa Warkop itu, mungkin kalau anak sekarang tahunya kan karena sudah mulai 80 masih Iya. 90 masih berproduksi ya. Iya. Sampai terakhir kemudian di reborn Iya. oleh artis-artis baru. Iya. Tahunnya kan hanya 3 aja nih. Ada Indro, ada Dono, dan Kasino. Padahal Warkop aslinya lebih dari 3. Iya, berlima. Jadi di awal hanya ada Rudi Badil, dia pengatur lakunya, dia boleh dibilang apanya ya, sutradaranya, apa segala macam kalau lagi mulai. Mas Kasino dan Nano di tahun 73 itu 3, karena waktu itu yang ngocol memang 2 orang itu dengan konsep dari Rudi Badil gitu kan. Rudi Badil itu akhirnya kita kenal sebagai wartawan senior di Kompas. Nah, kemudian tahun 75 awal, 74-75 itu Mas Dono masuk. Mas Dono masuk dan 76 saya masuk. Itu. Jadi memang di awal sebetulnya hanya ada Rudi Badil, Kasino dan Nano. Tahun 74-75 itu kemudian jadi ada berempat ditambah Mas Dono, dan terakhir saya di 76 saya masuk. Mas Indro, sekarang itu kan 3 tahun terakhir itu ramai sekali dengan stand up comedy ya. Ya, Bisa cerita nggak sekarang perbedaan nih antara komedian dulu dengan komedian sekarang? Kalau sekarang sebutnya apa sih bedanya dengan apa namanya komika ya? ya. Sebetulnya nggak ada bedanya ya. Semuanya dalam bahasa Indonesia disebut pelawak. Dalam bahasa Indonesia disebut pelawak. Tetapi yang membedakan adalah genrenya. Jadi stand up comedy ini bisa dikatakan bahwa sebuah usaha untuk melawak hanya dengan verbal. Jadi sebetulnya orang bilang sendiri, belum tentu. Ada kok yang grup itu ada, ya kan? Contohnya Warkop itu grup, tapi kita ngasih ya, siapa yang set up, siapa yang punchline kayak gitu, pembagian tugas kayak gitu. Nah, perbedaan yang hakiki sebetulnya adalah kalau lawak sebelum, mohon maaf kalau saya boleh bilang, sebelum Warkop itu semuanya lawak menggunakan fisik. Jadi berpakaian perempuan, pakai celana segini, dasinya cuma segini, gitu, misalnya kayak gitu. Artinya kalau kita di stand up mengatakan itu ada salah satu yang nggak boleh dipakai di Jambi, tapi dipakai oleh yang dulu adalah trying to be funny. Jadi kita berusaha untuk terlihat lucu dulu, gitu. Nah itu nggak ada di stand up, dan itu nggak ada di Warkop. Bahkan mohon maaf, kita pelawak tapi panutan kita Beatles. Makanya Warkop itu selalu berjas dengan seragam gitu kan. Gitu. Itu sebetulnya cuma pengen ikut Beatles rock and roll, tapi mereka rapi gitu, keren menurut kami waktu itu gitu. Jadi itu yang kami lakukan dulu. Memang perbedaannya itu bahwa mereka dan mempergunakan fisik, kita mempergunakan verbal. Ya, orang bilang lebih pandai, lebih pintar. Kalau menurut saya sih sebetulnya enggak. Karena mereka juga berpikir untuk membuat lucuan dengan fisik, kita juga berpikir membuat lucuan dengan verbal. Artinya kan sebetulnya adalah secara hakiki bagaimana kita mentransformasikan apa yang ada di otak kita kepada penonton, kan seperti itu. Oke, ngobrol sama Mas Indro ini luar biasa sampai lupa waktu. Kalau diterusin, kita bisa sampai subuh. Kelihatannya. Seru banget Mas Indro, tapi sayang sekali kita juga waktu sangat terbatas. Yang
ingin kami dengar Mas Indro ya, sebagai pesan dan harapannya Mas Indro, terutama kepada teman-teman mahasiswa adik-adik kita di Universitas Pancasila, apa nih kira-kira nih Mas Indro? Ada satu hal yang saya tangkap dari Warkop, saya banyak belajar dari Warkop. Mereka nggak butuh saya menjadi ahli manajemen karena saya sarjana manajemen. Mereka nggak butuh saya bahwa gaya-gaya seorang direktur karena saya dipersiapkan untuk menjadi seorang direktur atau manajemen gitu ya, manajer. Karena saya ekonomi perusahaan dulu, kalau sekarang ya ekonomi manajemen. Tapi saya lebih diperlukan cara berpikir. Yang S1 itu bukan S1 lo bisa jadi manajer, tapi cara berpikir lo adalah cara berpikir S1. Itu yang saya pelajari. Pola pikir. Pola pikir. Itu sih sebetulnya yang saya inginkan dari sekarang, mahasiswa sekarang. Karena jauh sekali dari target-target itu. Ya, maaf, nggak ada yang saya bisa ambil keren kayak gitu dari semua ucapan orang ketua-ketua BEM. Dekadensi apa ya namanya? Mungkin dekadensi moral juga terhadap keilmuan. Ketika mereka menganggap ilmu sebagai alat mencapai sebuah tujuan doang dari dia sendiri, bukan secara umum. Nah, ini yang saya pelajari dari Mas Kasino, Mas Rudi Badil segala, bahwa S1 itu yang paling penting, lu bisa standar lu sama gue. Ketika gua ini lucu, ini bisa dikritisi nih. Lu setuju terhadap itu berarti lu sama. Nah, kita sudah saksikan bersama perbincangan santai kita tadi dengan Mas Indro Warkop. Seru kan? Motivasi dan sangat menginspirasi. Sampai jumpa lagi pada YouTube channel berikutnya. Salam.